Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Bapak Ibu dosen, Pak Bagas dan Bu Rizky. Selamat malam juga kepada Bapak Ibu pengurus masjid dan selamat malam kepada teman-teman semua. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT pada kesempatan kali ini kita bisa bertatap muka secara online pada kegiatan webinar KKM PKN STAN kelompok 112 dengan judul Edukasi Akuntansi Pengelolaan Keuangan Masjid. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sigit Cipta Wijaya selaku moderator pada kegiatan malam hari ini. Untuk memulai kegiatan ini, marilah kita sama-sama kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk pembukaan akan dibuka langsung oleh Bu Rizky Haniah selaku dosen pembimbing KKM kelompok 112. Kepada Bu Rizky Haniah, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini screen saya ini ya ngelihat fokus ke bapak-bapak pengurus masjid. Apa kabar Pak? Sehat-sehat semua di sana? Kedengeran nggak ya suara saya? Kedengeran nggak? Dengeran, Bu. Kedengeran ya. Nah, saya di sini alhamdulillah mewakili PKN STAN. Kedengeran ya? Kayaknya agak delay ya. Nah, saya di sini alhamdulillah mewakili PKN STAN ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada bapak-bapak pengurus masjid Baitur Rahman ya nama masjidnya. Ke masjid benar ya, saya takutnya salah sebut. Kepada bapak-bapak pengurus Masjid Baitur Rahman yang telah memberikan waktu, pikiran, tempat tentunya untuk anak-anak kami, mahasiswa dan mahasiswi PKN STAN yang alhamdulillah sekarang sudah melewati semester 4. Jadi insya Allah tahun depan mereka akan lulus dan bekerja insya Allah. Nah, kami berterima kasih sekali karena bapak-bapak sudah mau membantu kami sebenarnya dalam proses belajar mengajar di PKN STAN untuk mendidik si adik-adik ini. Kenapa? Karena tentunya kami di PKN STAN sebatas hanya bisa memberi pengajaran dalam bentuk tentunya teori-teori ya, jadi dari textbook, penjelasan. Nah, terus terang untuk praktik itu medianya terbatas sekali di PKN STAN. Nah, apalagi juga sekarang ini kan COVID ya Pak ya, jadi anak-anak ini tuh mungkin sudah hampir setengah tahun lebih di rumah terus, nggak jarang bersosialisasi dengan temannya gitu. Kemudian jadinya kurang banyak komunikasi skill-nya itu tentu saja jadi kurang terasah gitu Pak. Jadi dengan partisipasi jadi alhamdulillah dengan partisipasi Bapak-bapak sekalian sangat membantu kami untuk dalam melaksanakan program pendidikan di PKN STAN gitu. Jadi anak-anak ini nggak hanya akan tahu tentang teori, tapi juga tahu praktiknya. Pasti sebenarnya bapak-bapak lebih tahu lah masalah pengelolaan keuangan masjid. Pasti bapak-bapak sebenarnya lebih paham dan lebih ahli dibanding si mahasiswa-mahasiswa ini gitu. Jadi insya Allah semoga acara ini bermanfaat untuk PKN STAN, semoga juga untuk Bapak. Jadi anak-anak jadi tahu gimana sebenarnya akuntansi itu di lapangan, kemudian mungkin anak-anak ini bisa menyampaikan teori-teori yang mereka pelajari kepada bapak-bapak sekalian. Jadi semoga sih harapannya acara ini bermanfaat untuk Bapak juga dan pastinya untuk mahasiswa kami juga.
gitu sih. Itu sih sebenarnya yang mau saya sampaikan. Jadi mewakili PKN STAN mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas waktu tadi dan kesempatan yang Bapak sediakan ke anak-anak kami. Semoga nggak merepotkan ya Pak ya. Semoga sih nggak merepotkan dan nambah kerjaan Bapak sih harapannya sih. Bapak-bapak sekalian sih harapannya sih seperti itu. Cukup sih sebenarnya dari saya, itu saja yang mau saya sampaikan. Semoga acaranya berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat untuk kita semua. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Bu Rizky atas sambutan yang telah diberikan. Mungkin ada yang bisa ditambahkan dari Pak Bagas sebagai pembukaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak sekalian, mohon maaf, saya sinyalnya putus nyambung, jadi mohon izin untuk mematikan video. Terima kasih Bapak. Sekali lagi saya menegaskan yang disampaikan Bu Rizky. Terima kasih sudah menerima teman-teman mahasiswa ini. Ya, ini proses belajar dan semoga belajarnya juga bisa ketemu yang aslinya gitu. Nah, yang aslinya itu bapak-bapak yang bisa mengajari sebenarnya. Nah, kami nanti teman-teman ini mencoba menyampaikan apa yang mereka sudah pelajari, itu kemudian apa yang terjadi sesungguhnya di lapangan itu, dan semoga nanti apa yang teman-teman sampaikan bisa membantu, dan apabila bapak-bapak juga ada yang mau disampaikan, maksudnya ada yang masih butuh lagi penasaran gitu, maksudnya ini kami butuh, kemudian bapak-bapak butuh, kemudian ingin lebih diperdalam lagi, insya Allah kami juga siap membantu. Yang perlu kami sampaikan Bapak, kampus mempunyai 3 peran, yaitu pengajaran, kemudian penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi ini adalah salah satu bentuk pengabdian masyarakat kampus kepada masyarakat sekitar. Jadi jika sekiranya nanti dari awalan yang disampaikan oleh teman-teman ini dirasa bermanfaat, kemudian bapak-bapak pengurus masjid ingin memperdalam lagi gitu, kami dengan senang hati akan membantu ya, karena memang itu adalah bagian dari program kami, bagian dari kampus itu ada memang untuk manfaat kepada masyarakat gitu ya Pak ya. Jadi kami insya Allah siap membantu, dan tidak ada biaya nih Pak ya, tidak ada biaya, maksudnya dalam hal ini karena kami memang ada program, kalaupun ada biaya, beberapa biaya bisa di-cover oleh kampus. Jadi kami menyampaikan sekali lagi terima kasih sudah berkenan menerima teman-teman ini, dan terima kasih juga sudah berkenan memberikan ilmunya, ya, ilmu kejadian yang sesungguhnya kepada teman-teman, dan semoga teman-teman juga bisa belajar nggak hanya di teorinya aja. Nah, ini nyatanya seperti ini gitu kira-kira. Ya, demikian. Terima kasih Bapak-bapak sekalian. Selamat bagi teman-teman. Monggo dilanjutkan. Saya izin sekali lagi, mohon maaf saya mematikan video karena sinyalnya lagi nggak bagus. Ya, terima kasih. Gitu saja Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Pak Bagas. Pertama-tama, saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ibu pengurus masjid yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan malam hari ini. Mohon izin untuk menyampaikan rangkaian kegiatan. Pertama-tama nanti akan dijelaskan materi mengenai akuntansi masjid, lalu akan dijelaskan juga mengenai tutorial transaksi dan penjelasan mengenai penyusunan laporan keuangan. Selanjutnya nanti akan disambung dengan pemaparan permasalahan dan solusi. Setelah itu akan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab, dan yang terakhir nanti akan ada penyimpulan dari notulensi. Baiklah, tidak usah berpanjang-panjang untuk mempersingkat waktu. Langsung saja, untuk kesempatan yang pertama, saya persilahkan kepada Mas Zuhri untuk mengungkapkan pendahuluan kondisi dan keadaan masjid. Kepada Mas Zuhri, saya persilahkan.
Oke, terima kasih Mas Sigit. Dan selanjutnya bagian saya ya Mas. Ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebagai wakil ketua KKM dan notulensi pada webinar ini. Langsung saja karena keterbatasan waktu, saya akan mengungkapkan kondisi masjid sebagai berikut. Nama masjid tersebut bernama Baitur Rahman yang berada di Dusun Kedung Singkel, Desa Karangrejo, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Untuk kondisi yang pertama, masjid tersebut baru mengalami reor di sekitar awal Juli 2020 dengan tujuan utama penggantian pengurus dan peningkatan transparansi. Selanjutnya, laporan keuangan sementara dicatat dalam bentuk kertas atau buku atau dalam metode yang masih sederhana. Yang ketiga, pengolahan kas terdiri atas 3 jenis, dibedakan antara lain masjid, TPQ, dan marawis. Dan kas tersebut dikelola oleh orang yang berbeda-beda. Lalu selanjutnya untuk aset, persediaan, seperti peralatan mengajar, kebersihan, dan lain-lain, tidak diungkapkan selama ini. Terus untuk kebijakan selama ini yang diambil melalui musyawarah mufakat yang mempertimbangkan tingkat pengetahuan masyarakat sekitar dan bagaimana masyarakat sekitar dapat memahami informasi dengan mudah dan ringkas. Sekian dari saya lanjutkan ke moderator. Baiklah, terima kasih Mas Zuhri. Selanjutnya langsung saja penjelasan materi mengenai akuntansi masjid yang akan disampaikan oleh Mbak Berliana. Kepada Mbak Berliana saya persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Jadi perkenalkan nama saya Berliana. Saya dari Surabaya asalnya. Di sini, di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar akuntansi masjid. Jadi sebelum masuk ke gimana teknis kita membuat laporan keuangan, kita harus memahami dulu kan seperti apa konsep dari akuntansi sendiri. Di sini mungkin materinya agak mengulang dari video kemarin, karena memang di situ juga ditampilkan tentang konsep-konsep dasar akuntansi. Next. Jadi yang pertama kita membahas tentang fungsi laporan akuntansi. Jadi di sini fungsi yang pertama tentu saja yaitu fungsi pertanggungjawaban. Jadi keuangan masjid itu kan merupakan amanah dari masyarakat. Jadi setiap ada sumbangan ataupun wakaf ataupun misalnya sumbangan aset berupa saham atau apapun itu kan dari masyarakat dan harus dipertanggungjawabkan dengan baik kepada masyarakat lagi. Nah, oleh karena itu setiap penambahan ataupun kekurangan, jadi perubahan-perubahan baik itu misalnya membayar atau membeli aset baru, atau membayar gaji dari guru, itu perlu dicatat dan disusun sebaik mungkin agar nanti pertanggungjawabannya jelas disampaikan kepada masyarakat. Nah, laporan keuangan di sini berfungsi sebagai untuk merangkum kegiatan-kegiatan yang berpengaruh pada keuangan masjid tadi itu. Jadi, kegiatan-kegiatan yang berpengaruh di masjid, misalnya membayar listrik, atau renovasi misalnya, atau menerima uang infak sholat Jumat, itu kita rangkum dalam satu periode. Periodenya bisa sesuai kebijakan dengan pengurus masing-masing. Kita rangkum dalam satu periode, dan kita sebut rangkuman itu terus dalam bentuk laporan keuangan. Itu untuk fungsi yang pertama, yaitu fungsi pertanggungjawaban. Lalu untuk fungsi yang kedua adalah fungsi pengelolaan. Jadi laporan keuangan ini kan berisi tentang informasi keuangan masjid. Jadi fungsi berisi tentang informasi misalnya kas masjid ada berapa, aset-aset di masjid ini ada apa aja, dan nilainya tuh berapa rupiah, lalu aktivitas yang dilaksanakan masjid selama periode ini apa aja. Itu kan semua tertera dalam laporan keuangan. Nah, di sini info-info tersebut tuh bisa kita gunakan untuk sarana evaluasi keuangan masjid dan bahan pengambilan keputusan. Jadi misalnya contohnya Masjid Baitur Rahman mau merenovasi tempat wudhunya agar lebih baik dan lebih bersih lagi misalnya. Nah itu kita melihat dulu nih dari laporan keuangan, apakah untuk pembangunan renovasi di bulan depan ini kas kita cukup atau enggak. Nah itu bisa kita lihat dari
laporan keuangan neraca. Nanti akan dijelaskan tentang neraca sendiri. Jadi laporan keuangan ini bisa berfungsi sebagai sumber data yang kita lihat saat memutuskan suatu keputusan di sini. Jadi secara umum itu laporan keuangan bisa menjadi alat agar pengelolaan keuangan masjid ini lebih efektif dan efisien. Gitu untuk fungsinya. Next. Nah, selanjutnya, lalu setelah tahu fungsinya, kita kan juga harus bertanya-tanya, memangnya laporan keuangan seperti apa aja yang harus dibuat di dalam mengelola keuangan masjid ini. Jadi menurut PSAK 45 atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 45 itu ada 3 macam laporan keuangan. Jadi laporan keuangan yang pertama disebut laporan posisi keuangan atau disebut juga neraca. Nah, di sini laporan itu menyediakan tentang informasi kondisi keuangan masjid saat di suatu waktu. Jadi bisa disebut juga posisi keuangan atau saldo keuangan masjid itu. Nah, komponen dari laporan ini ada 3. Yang pertama aset, yang kedua liabilitas atau utang, lalu yang ketiga itu aset neto. Nah, untuk aset neto ini di ilmu akuntansi pada umumnya itu bisa disebut juga dengan modal. Nanti untuk ketiga komponen ini lebih lanjut bakal kita bahas di persamaan akuntansi agar lebih paham nanti di persamaannya aja. Lalu laporan yang kedua adalah laporan arus kas. Jadi laporan ini tuh menyediakan informasi tentang keluar masuknya uang kas dalam suatu periode. Misalnya misalnya dalam suatu kepengurusan 1 bulan itu di Masjid Baitur Rahman ada pengeluaran uang kas apa aja, pemasukan uang kas apa aja. Pengeluaran itu bisa dari 3 kegiatan operasi. 3 kegiatan. Jadi pengeluaran atau pemasukan kas sendiri ini tuh bisa dibagi menjadi 3 kegiatan. Kegiatan yang pertama itu kegiatan operasi. Jadi kegiatan operasi ini itu kegiatan di mana keluar masuknya uang itu disebabkan oleh kegiatan rutin. Jadi contohnya misalnya pembayaran listrik, itu kan uang kas masjid keluar ya. Itu berarti pengeluaran uang kas dari kegiatan operasi. Lalu yang kegiatan yang kedua disebut kegiatan investasi. Lalu untuk kegiatan investasi sendiri itu berarti pengeluaran atau penerimaan uang yang disebabkan dari kegiatan yang menyebabkan bertambah atau berkurangnya aset atau investasi masjid. Jadi misalnya Masjid Baitur Rahman mau merenovasi nih, jadi kan nilai bangunan masjid ini akan bertambah karena ada renovasi itu. Berarti karena ada peningkatan nilai aset dan pengeluaran kas untuk membayar renovasi tersebut, nah pengeluaran itu disebut pengeluaran dari kegiatan investasi. Lalu untuk yang ketiga, kegiatan pendanaan. Kegiatan pendanaan ini itu kegiatan di mana keluar masuknya kas itu karena untuk mendanai masjid menggunakan sekuritas finansial gitu. Jadi misalnya masjid itu menerima uang dari pinjaman utang jangka panjang, seperti itu. Untuk salah satu contohnya. Lalu untuk laporan yang ketiga adalah laporan aktivitas. Kalau laporan aktivitas ini secara general merangkum informasi tentang aktivitas apa aja yang dilakukan oleh masjid tersebut secara keuangan. Jadi bukannya laporan aktivitas itu ada aktivitas apa aja, program kerjanya apa aja, tapi kita melihat dari sisi keuangannya. Contohnya misalnya ada aktivitas sholat Jumat. Setiap sholat Jumat kan pasti dikelilingin kotak infak itu. Berarti kan ada penerimaan uang kas, penerimaan infak. Nah, itu dicatatnya di laporan keuangan. Lalu misalnya ada kegiatan kajian rutin. Nah, kajian rutin itu untuk pembayaran fee penceramahnya atau konsumsi peserta kajiannya, itu juga dicatat nantinya di laporan aktivitas. Next. Selanjutnya, konsep akuntansi keuangan masjid. Jadi setelah tahu tentang fungsi dan bentuk-bentuknya, sekarang kita memasuki tentang konsep dasar apa sih akuntansi itu, cara kerjanya bagaimana. Gitu. Next. Nah, dalam memahami akuntansi sendiri itu ada satu hal inti, yaitu persamaan dasar akuntansi. Ini persamaan dasar akuntansi adalah aset sama dengan utang ditambah dengan modal. Nah, modal ini kalau misalnya di akuntansi masjid disebut juga dengan aset neto tadi.
yang kita bahas pertama kali di laporan posisi keuangan itu kan ada 3 komponen, aset, utang, dan aset neto. Nah, ini berasal dari persamaan dasar akuntansi ini. Aset sama dengan utang ditambah dengan modal atau aset neto. Jadi, kalau misalnya kita uraikan untuk saldo untuk komponen modal sendiri, sebenarnya modal itu kita dapat dari modal awal periode, misalnya awal tahun 2020, ditambah dengan pendapatan selama tahun berjalan itu. Pendapatan misalnya zakat, infak, atau pendapatan-pendapatan lain dari masjid itu, lalu dikurangi dengan beban. Beban ini misalnya pengeluaran uang, yaitu misalnya beban membayar listrik, lalu beban kegiatan rutin, konsumsi kegiatan rutin, dan lain sebagainya. Nah, dari modal awal ditambah pendapatan dikurangin beban, kita mendapat saldo akhir tahun dari modal atau aset neto. Di sini saya menyebutnya modal dulu ya Bapak-Bapak, karena biar mempermudah sesuai dengan PPT-nya, tapi modal di sini tuh sama dengan aset neto yang kita sebut di awal tadi. Nah, karena dari penjabaran yang modal tadi, kita mendapat penjabaran persamaan yang kedua. Jadi aset sama dengan utang, ditambah dengan modal awal, ditambah pendapatan, dikurangin beban. Lalu kalau misalnya beban di sisi kanan itu kan negatif, jadi kita pindahkan ke sisi kiri supaya dia menjadi positif. Nah, bisa dilihat di persamaan yang bawah, yang 2 itu kan sisi kiri sama dengan sisi kanan, atau sisi debit sama dengan sisi kredit. Nah, sisi yang ada di kiri itu kita sebut di akuntansi dengan sisi debit, dan sisi yang di kanan itu sisi kredit. Jadi komponen-komponen yang ada di kiri, yaitu beban dan aset itu saldo normal berada di sisi debit. Lalu untuk yang komponen utang, modal, dan pendapatan itu ada di sisi kredit. Jadi kalau misalnya ada penambahan aset nih, misalnya membeli sound baru, itu berarti sisi debit dari persamaan akuntansinya ini bertambah. Next. Oh iya, balik sebentar, maaf ada yang kelupaan tadi. Bisa balik ke slide sebelumnya sebentar. Oh iya, jadi yang tadi saya sebut sisi debit, sisi kredit itu bisa kalau misalnya di akuntansi biasanya disebut dengan saldo normal Bapak-Bapak. Jadi kalau untuk komponen beban aset itu kan ada di kiri, saldo normalnya itu debit, dan 3 komponen yang ada di kanan, utang, modal, dan pendapatan itu namanya sisi kredit. Jadi kalau salah satu komponen itu bertambah, itu akan menambah sisi dari saldo normalnya. Jadi kan tadi kalau asetnya bertambah, karena aset itu saldo normalnya di sisi debit, berarti sisi debit bertambah. Tapi kalau utangnya ternyata bertambah, kita ngutang lagi nih misalnya masjidnya. Berarti kan saldo normal utang ada di sisi kredit, berarti kreditnya yang bertambah. Secara konsep mungkin seperti ini untuk yang persamaan dasar akuntansi. Next. Nah, selanjutnya kita mencoba ke contoh transaksi. Nah, kan karena aset, utang, modal bersih ini ada banyak komponen ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya aset itu kan ada banyak komponen. Utang juga punya banyak jenis, maksudnya bukan komponen, banyak jenis, modal juga banyak jenis. Jadi kalau misalnya di contoh ini, aset itu kita menyebutkan jenis aset yang kas dan perlengkapan, lalu utang ini kita anggap satu jenis saja dulu. Lalu untuk modal ini kan didapat dari yang tadi, persamaan tadi, yaitu modal itu sama dengan modal awal ditambah pendapatan dikurangin beban. Nah, di sini infak ini salah satu jenis dari pendapatan, dan beban listrik ini salah satu jenis dari beban. Jadi ini cuma penjabarannya aja gitu Bapak Ibu. Lalu untuk masuk ke contoh yang pertama, pada tanggal 2 Januari 2020 menerima kas dari infak sholat Jumat sebesar 957.000. Nah, dari transaksi ini apa sih efeknya ke keuangan di masjid? Nah, ini di sebelah kanannya bisa dilihat dari transaksi 2 Januari ini masjid kita aset berupa kasnya itu bertambah 957.000, dan pendapatan berupa infak itu sebesar 957.000 juga. Nah, yang ada di sisi kiri, jangan lupa tadi yang sisi kiri kan sisi debit dan sisi kanan itu sisi kredit. Berarti kas debit sebesar 957.000 dan infak 957.000 juga. Lalu transaksi yang kedua, dibayar listrik secara tunai sebesar 57.000. Nah, lihat lagi dampaknya ke keuangan masjidnya. Berarti kan
untuk membayar itu kan kita membutuhkan uangnya, berarti kasnya berkurang 57.000. Dalam kurung ini maksudnya berkurang ya Bapak-Bapak. Lalu bebannya bertambah. Tadi kan beban mengurangi, berarti bebannya bertambah 57.000 di sini. Lalu untuk yang transaksi ketiga, dibeli perlengkapan kebersihan berupa sapu sebesar 40.000 secara kredit atau utang. Berarti masjid ini mau beli sapu tapi ngutang dulu gitu 40.000. Dari transaksi ini tuh kita bisa melihat efeknya ke aset berupa perlengkapan. Itu bertambah 40.000 karena kita dapat sapu baru gitu kan. Terus juga utangnya tuh bertambah. Utang di sisi kredit, sisi kanan kredit ini juga bertambah 40.000. Nah, setelah sudah mencatat ini, kita anggap ini transaksi yang ada dalam satu periode ya Bapak-Bapak. Misalnya satu bulan itu cuma ada 3 transaksi ini. Nah, karena sudah dicatat kayak jenis, dibagi berdasarkan jenisnya, di akhir tahunnya kita, di akhir periode, kita mendapatkan saldo. Saldo ini saldo akhir saat akhir periode. Jadi ada saldo aset berupa kas sebesar 900.000, lalu aset berupa perlengkapan sebesar 40.000, dan aset utang berupa 40.000, dan aset infak sebesar 957.000, lalu aset beban sebesar saldo beban sebesar 57.000. Maaf tadi maksudnya saldo bukan aset. Mohon maaf. Next. Iya, selanjutnya bisa dilanjutkan ke teman saya yang menjelaskan. Mila, Mbak Mila ya. Terima kasih untuk Mbak Berliana atas penjelasannya yang luar biasa. Setelah itu akan dilanjutkan oleh Mbak Faramila. Kepada Mbak Faramila, dipersilahkan. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Faramila. Saya berasal dari Kediri. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tutorial menginput data dan transaksi jurnal pada aplikasi Excel. Nah, hal pertama yang perlu kita lakukan adalah kita harus menginput data saldo awal. Nah, pada kasus kali ini, saya menggunakan data simulasi. Sedangkan untuk transaksinya, beberapa ada yang menggunakan transaksi asli dari Masjid Baitur Rahman sendiri, sedangkan ada juga transaksi simulasi yang berkaitan langsung dengan kegiatan utama dari masjid ini. Nah, kita mulai saja, yaitu penginputan saldo awal. Di sini kita ketahui beberapa jenis akun ya. Ada kas, inventaris, ruang marbot, dan ada saldonya. Yang pertama, kita harus menulis dulu tanggalnya. Karena ini merupakan saldo awal, kita harus menulis pada awal tahun, yaitu pada tanggal 1 Januari. Seperti yang sudah saya tulis awal di sini, saya menulis tanggal 1 bulan Januari tahun 2020. Nah, untuk nomor bukti sendiri ini, kita menggunakan format seperti ini ya, Bapak-Bapak, yaitu 001 garis miring bulannya adalah bulan Januari, lalu nama masjid yaitu Masjid Baitur Rahman Kedung Singkil dan disingkat menjadi MBK, lalu tahunnya. Dengan uraian saldo awal, lalu kita menuliskan pokjanya pokja keuangan dengan program manajemen dan umum, kegiatannya operasional dengan kas senilai 12.500.000 yang kita dapat dari data tersebut. Nah, kita menggunakan sistem pencatatan debit kredit yang sudah dijelaskan oleh Mbak Berliana tadi, yaitu kas pada sisi debit dan modal serta utang pada sisi kredit. Hal sama juga dilakukan pada akun-akun selanjutnya, yaitu inventaris, karpet, tanah, serta masjid. Langsung saja kita masuk pada contoh transaksi ya. Yang pertama, terdapat transaksi tanggal 10 Juli tahun 2020, yaitu penerimaan dana dari infak sholat Jumat senilai 2.400.000. Nah, hal pertama yang perlu kita lakukan adalah kita menulis tanggalnya.
yaitu pada tanggal 10 Juli 2020. 10 bulan Juli tahun 2020. Dengan nomor bukti, formatnya 001, lalu bulan Juli, yaitu 07, lalu nama masjid, serta tahunnya. Jika pada bulan yang sama terdapat dua jenis transaksi, misal pada bulan Juli terdapat penerimaan jariah dari Bapak siapa gitu ya, maka nanti nomor buktinya adalah 002/07 MBK 2020. Lalu jika ada 3 jenis transaksi, maka selalu bertambah seperti ini. Ini cuma contoh ya, Bapak. Lalu uraiannya yaitu kita isi dengan penerimaan infak Jumat. Penerimaan infak Jumat. Nah, untuk jenis dananya ini tergantung langsung saja ke Pokja ya Bapak-Bapak. Nah, untuk Pokja sendiri kita mengisinya dengan Pokja ZIS atau Zakat, Infak, dan Sodaqoh. Penyaluran ZIS ya. Lalu selanjutnya programnya adalah program ZISWAF atau Zakat, Infak, Sodaqoh, dan Wakaf, serta kegiatannya adalah ZISWAF karena berkaitan dengan infak. Untuk akunnya sendiri, karena kita menerima uang pada saat ini, maka kita kas kita bertambah, maka kita tulis kas, lalu kita klik segitiga terbalik ini, dan kita klik kas. Senilai berapa? Senilai yang kita terima yaitu 2.400.000. Kita tulis pada sisi debit senilai 2.400.000. Nah, lalu kita juga menerima untuk menjadikan ini balance ya, kita harus menambah akun lagi yaitu akun infak. Infak kotak Jumat sudah tersedia di sini. Senilai totalnya sama dengan kas yang kita terima yaitu 2.400.000. Nah, jika ada kas masuk atau keluar, kita perlu juga mengisi pada kolom arus kas ini. Jika kas masuk, maka kita harus memilih arus kas masuk dari aktivitas operasi, karena penerimaan infak merupakan aktivitas operasi. Setelah itu, kita klik duplicate atau CTRL D jika pada laptop ya, supaya setiap tabel memiliki data. Nah, ini. Transaksi telah ditulis. Selanjutnya transaksi kedua yaitu pada tanggal 28 Juli kita membayar servis suara dan pasang salon senilai 200.000. Maka cara penulisannya yaitu kita tulis dulu tanggal 28 Juli, 28 bulan Juli tahun 2020. Karena terdapat 2 transaksi pada bulan ini, maka kita menulisnya 002 garis miring bulan garis miring MBK atau Masjid Baitur Rahman Kedung Singkil dan tahun 2020. Dengan uraian servis pengeras suara dan pasang salon. Nah, untuk Pokjanya sendiri, kita memilih Pokja seperti yang sudah kita ketahui pada data, yaitu pemeliharaan masjid. Pemeliharaan masjid dengan program manajemen dan umum serta kegiatan operasional.
Nah, yang kita tulis adalah karena kita mengeluarkan, kita membayar servis, maka kita menulisnya dengan beban. Kita menambah beban kita pada sisi debit, yaitu beban pemeliharaan inventaris. Jadi di sini sudah tertera beberapa pilihan yang cukup lengkap untuk setiap kondisi yang mungkin akan terjadi pada transaksi-transaksi yang terjadi di masjid, yaitu beban pemeliharaan inventaris senilai 200.000. Maka kita tulis pada sisi debit karena menambah beban senilai 200.000. Di sisi kredit kita menulis kas karena untuk membayar servis kita akan mengeluarkan kas, dan kas itu saldo normalnya berada pada sisi debit. Maka kita menulis kas senilai 200.000 sama dengan beban yang kita tanggung. Nah, karena terdapat arus kas keluar, kita juga harus mengisi pada tabel arus kas, yaitu arus kas dari aktivitas operasi yang keluar. Ini. Setelah itu kita klik tombol CTRL dan D secara bersamaan lagi. Nah, seperti ini. Untuk transaksi yang ketiga, yaitu pada tanggal 4 September, menerima sedekah jariah senilai 500.000. Maka kita tulis pada tanggal 4 September, dengan nomor bukti 001 bulan September, Masjid Baitur Rahman, yaitu penerimaan jariah dengan pokja ZIS, yaitu zakat infak dan sedekah. Setiap zakat infak dan sedekah kita menggolongkannya pada pokja ZIS dengan program ZISWAF, dengan kegiatan ZISWAF. Hampir sama dengan yang contoh pertama tadi, maka kas kita bertambah senilai 500.000. Dan kita mendapatkan penerimaan berupa sedekah. Maka kita bisa mengetik seperti ini, penerimaan, lalu kita klik segitiga terbalik ini, lalu kita cari penerimaan sedekah. Nah, ini senilai 500.000. Karena ada arus kas masuk, tidak lupa kita catat arus kas dari aktivitas operasi yang masuk. Lalu kita klik CTRL-D secara bersamaan lagi. Nah, untuk transaksi yang keempat terdapat penerimaan, ini penerimaan marawis atau hadroh. Ini sebagai simulasi ya, Bapak-Bapak, sebesar 1 juta. Maka kita tulis pada tanggal 13 September, misal 13 September, berarti 002 karena ini merupakan transaksi kedua pada bulan ini, MBK 2020, yaitu penerimaan marawis atau hadroh. Dengan pokja keuangan, kita cari pokja keuangan dengan program pemberdayaan ekonomi umat. Kegiatannya pengembangan fasilitas. Yaitu karena kita menerima pendapatan, maka kas kita bertambah sebesar, pada contoh 1 juta rupiah. Maka kita tulis 1 juta rupiah
Dan kita juga menerima penerimaan pada sisi kreditnya. Kita menerima penerimaan musik sebesar 1 juta. Karena ada kas masuk, maka kita klik arus kas dari aktivitas operasi yang masuk. Lalu kita klik TRL dan D secara bersamaan. Untuk transaksi yang kelima, misal pada tanggal 2 Oktober, kita menerima dana wisuda dari santriwan dan santriwati sebesar 5 juta. Maka kita nulisnya pada tanggal 2 Oktober, lalu nomor buktinya 001, lalu bulannya bulan 10, Masjid Baitur Rahman tahun 2020. Transaksinya adalah penerimaan dana wisuda, penerimaan dana wisuda santriwan santriwati dengan Pokja Pendidikan TPA atau TPH program pendidikan kegiatannya TPH, yaitu kita menerima dana maka kas kita bertambah. Di sisi lain kita juga menerima penerimaan maka penerimaan lain-lain senilai 5 juta. Kita isi pada sini kolom ini 5 juta rupiah karena ada arus kas yang masuk, maka seperti ini. Lalu kita lakukan dana secara bersamaan. Nah, untuk contoh transaksi yang terakhir adalah pembayaran gaji untuk ustadz-ustazah yang mengajar TPH yang biasa dilakukan pada Hari Raya Idul Fitri, yaitu misal tanggal 24 Mei 2020 dengan nomor bukti 001 bulan Mei bulan 05 MBK 2020 dengan uraian pembayaran gaji ustadz dan ustazah dengan Pokja Keuangan programnya pendidikan karena berkaitan dengan TPH, lalu kegiatannya TPH. Karena kita memberikan gaji, maka kita menggolongkannya sebagai gaji. Di sini sudah tertera, jadi kita hanya tinggal mengetik gaji, lalu kita pilih gaji guru atau pengajar senilai 4 juta rupiah. Nah, karena kas kita berkurang, maka kita harus mengkredit sisi kas juga sebesar 4 juta. Nah, lalu kita isi data pada
tabel arus kas, yaitu dari aktivitas operasi yang keluar. Lalu tidak lupa kita klik CTRL dari secara bersamaan. Nah, ini dia contoh jurnal yang telah kita input pada aplikasi Excel. Memang sedikit rumit, tapi semoga bisa dipahami. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk Mbak Faramila atas penjelasannya yang luar biasa. Mudah-mudahan Bapak-Bapak sekalian juga bisa memahaminya dengan baik. Berikutnya adalah penjelasan mengenai laporan keuangan masjid. Tapi sebelum itu akan dijelaskan dulu mengenai buku besar dan neraca saldo oleh Mbak Adinda. Kepada Mbak Adinda, saya persilahkan. Baik, perkenalkan, nama saya Adinda. Di sini saya akan menjelaskan tentang buku besar dan neraca saldo setelah penyesuaian. Yang pertama, kita akan membahas tentang buku besar terlebih dahulu. Salah satu laporan keuangan sederhana yang tidak boleh dilupakan oleh entitas akuntansi adalah buku besar. Buku besar sendiri adalah alat yang digunakan untuk mencatat perubahan-perubahan yang terjadi pada suatu akun yang disebabkan karena adanya transaksi keuangan. Buku ini berisi tentang perkiraan-perkiraan yang mengikhtisarkan atau merangkum pengaruh adanya transaksi keuangan terhadap perubahan sejumlah akun seperti aktiva, kewajiban atau hutang, dan modal. Sebagai informasi saja, buku besar itu memiliki 4 bentuk. Yang pertama bentuk T, yang kedua bentuk skontro, yang ketiga bentuk stafel berkolom saldo tunggal, yang keempat bentuk stafel berkolom saldo rangkap. Nah, dalam sebuah perusahaan, baik yang mencari laba atau nirlaba seperti masjid ini, buku besar ini sangat penting karena buku besar berfungsi untuk meringkas semua data transaksi yang sudah tertulis di dalam jurnal umum. Nah, di sini sebagai contohnya kita Masjid Baitur Rahman Kedung Singkil. Kita memakai kode akun 111101 sebagai contoh, nama akunnya itu kas. Di sini terdapat beberapa transaksi. Yang pertama, terdapat saldo awal sebesar 12.500.000. Kemudian, pada tanggal 10 Juli 2020, terdapat transaksi penerimaan infak Jumat. Karena terdapat penerimaan, seperti disebutkan oleh Mbak Berliana tadi, tentang debit kredit, maka karena penerimaan saldo kas bertambah sehingga didebit 2.400.000. Sehingga saldo menjadi 2.400.000. Kemudian selanjutnya pada tanggal 28 Juli 2020 terdapat servis pengeras suara dan pasang salon. Karena terdapat pengurangan saldo kas. Karena terdapat pengurangan saldo kas, maka kasnya dikredit sebesar 200.000. Kemudian pada tanggal 4 bulan 9 2020 terdapat penerimaan jariah. Karena penerimaan, maka dia didebit sebesar 500.000. Kemudian pada tanggal 13 September terdapat penerimaan marawis atau hadra. Karena dia penerimaan, kasnya bertambah, dia didebit sebesar 1 juta. Kemudian saldonya dari awalnya yang 2.700.000 itu yang di atas, karena ditambah 1 juta menjadi 3.700.000. Saldonya kayak terus bertambah. Misal di debit dia akan bertambah dan di kredit dia akan berkurang karena ini akunnya akun kas. Kemudian pada tanggal 2 bulan 10 terdapat penerimaan dana wisuda santriwan atau santriwati sebesar 5 juta di debit sehingga saldo 8.700.000. Dan pada tanggal 24 bulan 5 sebenarnya itu tanggal 24 bulan 5 seharusnya di atas ya, karena transaksi seperti ini harusnya tanggalnya itu berurutan dari bulan Januari sampai dengan Desember. Di situ ada yang terakhir pembayaran gaji ustadz atau ustadzah sebesar, kenapa dikredit 4 juta? Karena pembayaran saldo kas berkurang.
Sehingga yang di pojok kanan itu saldo menjadi total 4.700.000. Saldo kas terakhir Masjid Baitur Rahman Kedung Singkil menjadi 4.700.000. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang saldo setelah penyesuaian. Neraca saldo setelah penyesuaian. Neraca saldo atau trial balance memiliki pengertian sebagai suatu daftar yang berisi seluruh jenis nama akun beserta saldonya yang disusun secara sistematis berdasarkan kode akun yang berasal dari buku besar pada suatu periode tertentu. Neraca saldo disusun setelah penyusunan buku besar dan dibuat secara sistematis sesuai kode akun dan tidak diacak. Beberapa fungsi neraca saldo adalah yang pertama, fungsi persiapan untuk laporan keuangan selanjutnya seperti laporan aktivitas, laporan arus kas, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada fungsi pencatatan akun dan saldonya. Yang ketiga ada fungsi koreksi setelah dari buku besar. Dan yang keempat, fungsi monitoring. Adanya neraca saldo dapat kita gunakan sebagai patokan agar tidak melakukan kesalahan saat posting atau pemindah bukuan ke kolom debit dan kredit. Salah satu caranya adalah dengan menentukan kesamaan antara jumlah kredit dan debit yang terbukti dalam neraca saldo. Di sini dapat kita lihat contohnya Masjid Baitur Rahman Kedung Singkil, neraca saldo setelah penyesuaian per 31 Desember 2020. Dapat kita lihat karena tadi tidak boleh diacak, berarti kita harus berurutan kode akunnya, semisal 111, 101, kemudian bawahnya 111, 201, dan seterusnya. Kemudian yang di sisi kanan itu terdapat checklist untuk kita mengecek kembali posting atau pemindah bukuan itu tadi sudah benar apa belum. Kemudian sampai yang di akhir, tolong ke bawah. Yang paling bawah itu kita harus mengecek apakah debit dan kreditnya sudah sama. Nah, di neraca saldo setelah penyesuaian Masjid Baitur Rahman ini sudah benar karena jumlah debit dan kredit sama sebesar 2.016.400.000. Baik, sekian dari saya. Terima kasih Mbak Adinda. Langsung saja disambung oleh Mbak Rahmaudina untuk pemaparan mengenai laporan aktivitas. Kepada Mbak Rahmaudina, saya persilahkan. Bapak-bapak, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Rahmaudina Dikna Fadilah. Saya asalnya dari Gresik. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan pelaporan keuangan. Jadi, di sini nanti kita akan membahas 3 pelaporan utama, yaitu ada laporan aktivitas, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas. Nah, yang pertama ini yaitu laporan aktivitas. Nah, jadi karena masjid ini merupakan organisasi nirlaba, jadi dia itu nggak punya laporan laba rugi, maka penggantinya yaitu laporan aktivitas. Nah, kalau laporan laba rugi itu, informasi sentralnya itu laba dan rugi. Tapi kalau laporan aktivitas itu aset neto. Nah, organisasi nirlaba ini juga tidak memiliki laporan perubahan ekuitas sebagaimana layaknya organisasi bisnis. Hal ini disebabkan organisasi nirlaba tidak dimiliki oleh entitas manapun. Ekuitas dalam organisasi nirlaba bisa dipersamakan dengan aset neto yang akan disajikan pada laporan aktivitas. Jadi, intinya yaitu laporan aktivitas itu merupakan kombinasi antara laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas yang ada di laporan organisasi bisnis pada umumnya. Nah, tadi sebenarnya sebelumnya itu udah dijelaskan kalau laporan boleh ditampilkan. Sebentar ya, untuk yang tadi, laporan yang tadi ada perbaikan sebentar. Mohon ditunggu sebentar ya, Bapak. Saya lanjutkan saja ya. Jadi, laporan aktivitas itu bertujuan untuk memberi pendapatan seperti
infak, sedekah, wakaf, fidyah, dan zakat. Terus yang itu memberikan informasi mengenai beban atau biaya. Contohnya itu seperti beban listrik, gaji marbot. Dan yang ketiga yaitu memberikan informasi mengenai kenaikan atau penurunan aset bersih yang berasal dari selisih antara pendapatan dan beban. Lalu kita masuk ke cara penyusunan laporan aktivitas. Sebentar ya. Nah, yang paling atas itu yaitu nama masjidnya, Masjid Baitur Rahman Kedung Singkil, Dusun Kedung Singkil. Lalu di bawahnya itu ada jenis pelaporan keuangannya, yaitu laporan aktivitas. Terus di bawahnya lagi itu ada suatu periode pelaporan. Dia bisa 3 bulan, 6 bulan, tapi pada umumnya itu 1 tahun. Contohnya seperti itu, 31 Desember 2020. Nah, pada laporan aktivitas ini ada 2 unsur, yaitu pendapatan dan beban. Kalau pendapatan tentunya akan menambah aktiva bersih. Kalau beban dia akan mengurangi aktiva bersih. Untuk pengklasifikasian pendapatan dan beban ini pada umumnya berdasarkan program seperti yang ada di layar. Misalnya penerimaan siswa itu mengklasifikasinya itu berdasarkan program, tapi tidak selalu seperti itu. Itu tergantung pada kebijakan masjid. Nah, lalu perubahan aset neto itu dibagi menjadi 3 kategori. Ada yang tidak terikat, terikat temporer, dan terikat permanen. Kalau tidak terikat, itu berarti penerimaan dan pengeluaran untuk operasional masjid sehari-hari. Misalnya, canceling masjid digunakan untuk membayar ustadz, marbot, membayar listrik. Kalau terikat sementara, itu ada pembatasan dalam penggunaan dana. Kalau yang terikat permanen, itu berarti pendapatan ataupun bebannya itu peruntukannya sudah tetap. Contohnya itu penerimaan wakaf masjid, zakat, warisan, dan pembayaran siswa. Jadi, nanti ini masing-masing pendapatan dan beban ini akan dijumlahkan secara horizontal. Yang tidak terikat temporer dan terikat permanen itu. Lalu nanti akan dijumlahkan secara ke bawah. Nah, nanti kan ada hasilnya itu, masing-masing pendapatan dan beban itu. Lalu diselisihkan. Nah, diselisihkan ke bawah, tolong. Selisih antara pendapatan dan beban itu akan menjadi perubahan aset neto. Nah, perubahan aset neto nanti ditambahkan dengan saldo perubahan aset neto awal tahun. Lalu hasilnya akan menjadi saldo perubahan aset neto akhir tahun. Nah, lalu yang angka 200.000 itu nanti akan dibawa ke neraca yang akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Jadi, perubahan aset neto akhir tahun yang ada di neraca itu sebenarnya perincian dari laporan aktivitas yang ada di yang saya jelaskan ini. Terima kasih. Terima kasih untuk Mbak Rahmaudina. Langsung saja bisa dilanjutkan oleh Mbak Bintan untuk pemaparan mengenai laporan posisi keuangan. Kepada Mbak Bintan, saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih kepada teman saya, Sigit. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Bintan Fatiha Maharani, asal saya dari Blitar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pembuatan neraca atau laporan posisi keuangan pada Masjid Baitur Rahman Kedung Singkil. Nah, sebelumnya, seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya, Mbak Berliana tadi, laporan posisi keuangan adalah laporan yang menyediakan informasi mengenai kondisi keuangan masjid atau biasa disebut posisi atau saldo keuangan masjid di suatu waktu tertentu. Nah, komponen dari informasi keuangan di laporan ini terdiri dari 3 hal, yaitu aset, liabilitas atau kewajiban, dan juga aset neto atau secara umum biasa disebut dengan modal. Nah, hal pertama yang perlu kita ketahui untuk memahami konsep akuntansi yaitu persamaan dasar akuntansi. Seperti yang telah dijelaskan Mbak Berliana tadi, konsep akuntansi itu adalah aset sama dengan utang ditambah modal. Nah, modal ini dapat
dijabarkan lebih lanjut, yaitu modal awal ditambah pendapatan dikurangi beban yang didapat dari laporan aktivitas. Nah, beban ditambah aset itu sama dengan utang ditambah modal awal ditambah pendapatan. Dari persamaan ini didapatkan bahwa beban ditambah aset itu merupakan komponen yang memiliki saldo normal di debit. Sedangkan modal awal, utang, dan pendapatan itu memiliki saldo normal di kredit. Nah, komponen dari neraca itu seperti yang saya sebutkan tadi, ada aset, liabilitas atau kewajiban, dan juga modal. Dalam aset itu terbagi menjadi dua, yaitu aset non-lancar dan aset lancar. Secara singkat saya akan memberikan penjelasan tentang aset non-lancar itu dapat diklasifikasikan menjadi tanah. Contohnya adalah tanah masjid, tempat parkir, tempat wudhu, lahan pertanian jika ada, dan juga peralatan seperti alat kebersihan, peralatan elektronik seperti sound system atau mic, peralatan TPQ, peralatan marawi seperti peralatan hadroh, dan juga inventaris masjid yaitu beduk, karpet, gorden, terpal. Sedangkan aset lancar dapat berupa kas masjid yang dapat diperoleh dari infak, zakat, fidyah, wakaf, iuran dari masyarakat, dan hibah dalam bentuk uang. Selain itu, aset lancar dapat diperoleh dari kas TPQ yang didapatkan dari pembayaran SPP dan juga iuran santri. Selanjutnya, kategori dari aset lancar itu ada juga kas marawis, piutang TPQ, piutang marawis, persediaan ATK, alat kebersihan habis pakai, dan juga pembayaran di muka sewa lahan pertanian jika ada. Nah, dari klasifikasi tadi, kita dapat membuat laporan posisi keuangan Masjid Baitur Rahman Kedung Singkil sebagai berikut. Yang pertama, yaitu aset lancar. Aset lancar tadi didapatkan dari kas sebesar 12.500.000 dan juga aset tidak lancar yaitu aset tetap sebesar 1 miliar sekian itu. Lalu kita jumlah total aset tidak lancar dan aset lancar itu menjadi total aset sebesar 2 miliar sekian sama dengan liabilitas dan juga modal. Karena Masjid Baitur Rahman ini tidak ada kewajiban atau liabilitas, maka kewajiban atau liabilitasnya sama dengan 0. Lalu modalnya juga tidak ada, jadi sama dengan total aset netonya sama dengan 2 miliar sekian. Dan total liabilitas dan aset netonya sama dengan 2 miliar sekian. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Mbak Bintan. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Rauf untuk pemaparan mengenai laporan arus kas. Kepada Mas Rauf, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak-Bapak. Perkenalkan, saya Rauf. Saya asal Tuban, Jawa Timur. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang laporan arus kas. Tadi sempat dijelaskan oleh Mbak Berli. Jadi apa sih laporan arus kas itu? Jadi laporan arus kas itu laporan yang menyediakan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam satu periode akuntansi, misal 1 bulan. Nah, pada Mas Rauf, saya persilahkan. Tes. Kedengeran nggak? Dengar kok, dengar. Dengar ya? Dengar. Jadi laporan arus kas itu jadi ngasih tahu dalam 1 bulan atau 1 periode akuntansi, misal 1 bulan itu
arus kas masuk, arus kas keluar itu apa saja gitu. Jadi laporan arus kas ini dibagi menjadi ada 3 komponen, Pak. Yang pertama itu arus kas dari aktivitas operasi. Arus kas dari aktivitas operasi itu yang dari aktivitas rutin. Dari aktivitas rutin misal kayak penerimaan kas dari sedekah Jumat, pengeluaran bayar listrik, sama misal ini yang tadi sempat tadi ada di jurnal tadi oleh Mbak, itu ada penerimaan Jumat. Tolong ke atas sedikit. Nah, ini arus kas masuk dalam satu periode ini tadi ada sholat Jumat 2.400.000, terus ada dari sedekah jariah 500.000. Nah, ini jadi arus kas masuk dari aktivitas operasi itu ada 8.900.000. Kemudian arus kas keluar itu tadi ada pemeliharaan aset itu dari tadi apa tadi servis sound ya tadi ya, sebesar berapa itu enggak keluar ya, intinya itulah ada. Jadi dalam aktivitas operasi tadi ada penerimaan, ada pengeluaran. Kemudian aktivitas investasi ini berasal dari bertambah atau berkurangnya kas akibat bertambah atau berkurangnya aset masjid, seperti pembelian atau penjualan aset masjid. Contohnya kayak misal beli marawis, apa namanya, terbangnya itu, beli terbangnya. Nah, itu arus kas keluar. Nanti di sini ada arus kas keluar, pembelian aset marawis gitu. Cuma tadi kan di contoh transaksinya nggak ada, jadi nggak ada di dalam satu periode ini nggak ada investasi. Misal nanti ada penerimaan dari penjualan sound bekas gitu, masuknya di sini ada arus kas masuk penjualan sound masjid. Kemudian arus kas dari aktivitas pendanaan. Arus kas dari aktivitas pendanaan ini seperti yang dijelaskan tadi, kegiatan mendanai masjid menggunakan penerbitan utang jangka panjang. Misal masjidnya utang jangka panjang untuk mendanai pembangunan misalnya. Nah, tadi kan karena di contoh transaksinya nggak ada, jadi nggak ada. Jadi dalam satu periode itu bisa saja pendanaan investasi itu nggak ada. Biasanya ya yang rutin itu, yang aktivitas operasi itu yang biasanya disediain. Untuk penyusunannya, kalau tadi sudah di jurnal secara baik seperti yang dijelaskan Mbak Berli, kalau pakai Excel ini bisa otomatis langsung keluar ini, Mbak. Udah, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mas Rauf. Mohon maaf tadi ada kendala mengenai jaringan, jadi sempat keluar. Selanjutnya akan dilanjutkan mengenai pemaparan permasalahan dan solusi yang akan disampaikan oleh Mbak Yolanda dan Mbak Sabrina. Kepada Mbak Yolanda dan Mbak Sabrina, saya persilahkan. Baik, terima kasih kesempatannya. Perkenalkan, Bapak-Bapak sekalian dan teman-teman serta dosen pembimbing Bu Rizky. Nama saya Yolanda, asalnya dari Bojonegoro. Insya Allah akan memaparkan mengenai permasalahan serta solusi yang akan kita sampaikan kepada Bapak-Bapak sekalian mengenai bagaimana laporan keuangan dari Masjid Baitur Rahman Kedung Sinjil ini. Nah, untuk PowerPoint-nya mungkin bisa dipaparkan.
Nah, oke. Sebenarnya Bapak-Bapak dan Bu dosen yang kami hormati, masalah dan solusi ini kami analisis dari wawancara yang telah dilakukan Zuhri kepada Bapak-Bapak pengurus masjid kapan hari lalu, sehingga kami menemukan beberapa masalah nih yang sudah terjadi dalam periode-periode sebelumnya. Nah, solusi ini bisa merupakan sebuah opsional atau alternatif bagi kedepannya untuk bapak-bapak dan pengurus masjid sekalian. Nah, masalah yang pertama itu sebenarnya terkait pencatatan dari masjid ini sudah baik, sebenarnya sudah dicatat dengan buku, namun kekurangannya itu hanya mencatat kas masuk dan kas keluar saja gitu. Belum kompleks itu terkait apa. Nah, permasalahannya ini juga dalam bukti nota itu terdapat nota-nota yang nominalnya kecil yang tidak dicatat dalam pembukuan itu. Jadi ada ketidakseimbangan antara pencatatan dan jumlah uang yang diterima atau jumlah uang yang dikeluarkan. Gitu. Nah, solusi dari kelompok kami itu sebaiknya dicatat secara lengkap apapun transaksi yang terjadi sehingga pembukuan itu lebih akurat ke depannya gitu. Oke, next. Nah, yang kedua tentang cara penyampaian keuangan kepada masyarakat. Nah, ini sebenarnya sudah baik dalam masjid ini menyampaikan keuangannya ke masyarakat itu minimal sebulan sekali dan sedekah jariahnya itu dilaporkan setiap Jumat setelah sholat Jumat gitu. Nah, mungkin ini merupakan sebuah evaluasi dari kelompok kami karena menurut kelompok kami sudah cukup baik, hanya perlu dilakukan konsistensi untuk jangka panjang ke depannya sehingga transparansi keuangan masjid itu bisa lebih baik lagi. Lalu selanjutnya, nah, setelah kita melakukan wawancara kepada narasumber, ternyata kita dapati informasi berupa kas yang ada di dalam masjid itu ternyata ada 3 akun yang berbeda dan 3 pemegang yang berbeda gitu. Nah, 3 jenis kas itu ada kas masjid, kas marawis, dan kas TPQ. Nah, 3 jenis kas itu dilakukan terpisah oleh orang yang berbeda. Solusi atau evaluasi dari kami itu adalah memang boleh dilakukan oleh orang yang berbeda, tetapi sebaiknya dilakukan koordinasi kepada satu bendahara masjid agar laporan keuangan jelas, karena nanti output kita itu dalam satu masjid itu hanya ada satu laporan keuangan. Jadi kasnya itu juga seharusnya ada yang mengkoordinasi satu orang dari bendahara masjid gitu. Nah, untuk selanjutnya permasalahannya akan disampaikan oleh teman saya Sabrina. Oh, sebelumnya perkenalkan dulu Pak, nama saya Sabrina, saya juga dari Tulungagung, tepatnya di Kecamatan Ngonot Pak. Nah, baik, akan saya lanjutkan. Permasalahan selanjutnya adalah kelalaian dalam administrasi. Nah, sebenarnya kalau kelalaian dalam administrasi ini dapat menimbulkan masalah, misalnya nilainya tidak sesuai dengan kenyataan, tidak sesuai realitas gitu Pak. Jadi harus ditingkatkan ketelitian input datanya. Misalnya dengan menggunakan Microsoft Excel. Nah, kalau dalam pembukuan biasa, pencatatan manual yang dilakukan di buku, itu kan biasanya ada salah-salahnya. Tapi kalau Excel itu kan bisa langsung ada rumusnya gitu, Pak. Selanjutnya. Next. Masalah selanjutnya adalah tidak terdapat pencatatan aset pada masing-masing kegiatan masjid. Jadi aset itu bahasa enaknya adalah harta. Nah, kalau hartanya hilang, nanti kan pasti kita ada kewajiban untuk mengganti harta tersebut. Misal kalau kota amalnya hilang, berarti ada kewajiban mengganti itu kan. Nah, kalau sudah diganti, berarti ada kas yang keluar. Nanti kayak rugi dong kalau nggak dijaga. Jadi maka dari itu aset itu harus dijaga, bukan cuma kasnya saja Pak. Aset itu tadi di laporan sebelumnya, laporan
di neraca itu ada pembagian asetnya. Nah, nanti bisa ditanyakan juga pada kita, Pak, rincian aset itu yang seperti apa gitu. Nah, caranya solusi untuk menghadapi masalah itu yaitu dengan membuat tabel aset dan melihat dari neraca tentang aset-aset yang dimiliki, dan ketika baru dibeli juga dimasukkan, Pak. Nah, sebelumnya ada hibah dari kegiatan TPH sama kegiatan Marawis dan kegiatan dari Ramadan kalau nggak salah. Nah, itu bisa juga diteliti lebih lagi, Pak, soalnya walaupun itu nominalnya kecil dan nanti akan habis, tapi itu kan kalau dia habis kita harus beli lagi. Kita nggak tahu gitu pencatatannya seperti apa. Jadi alangkah baiknya kalau dicatat biar kita tahu kalau sudah habis kita akan beli lagi gitu. Selanjutnya, oh iya, lalu di akhir tahun ada penyesuaian. Penyesuaian itu dari laporan yang sudah kita catat sebelumnya disesuaikan dengan keadaan yang sekarang supaya kita tahu kita harus nambah aset seperti apa, yang hilang itu apa saja. Tuh. Nah, selanjutnya masalahnya itu sebagian aset Marawis tidak dikembalikan. Oh ya, ini seperti pencatatan aset tadi pentingnya, yaitu ketika asetnya hilang, kita ada kewajiban untuk mengganti. Ketika kita ada kewajiban mengganti, nanti kasnya keluar gitu, kan sayang. Nah, kebijakannya itu harus diketatkan lagi, Pak. Misalnya ada aturan, kalau tidak mengembalikan, misal harus mengganti atau ada sanksi lain gitu, Pak. Selanjutnya, sebagian takmir masjid belum mengerti penggunaan teknologi dalam pengelolaan keuangan masjid. Sebenarnya ada pencatatan yang bisa dilakukan secara manual, Pak, dan pencatatan yang secara digital. Kalau manual kayak pembukuan biasa selama ini. Kalau digital menggunakan Microsoft Excel. Nah, kedua pencatatan ini menghasilkan laporan keuangan yang sama sih sebenarnya, Pak. Tapi untuk menghindari kesalahan, alangkah baiknya kalau menggunakan Excel. Jadi penggunaan teknologi sangat berperan penting. Nah, solusi dari kita itu mengikuti pelatihan seperti ini, Pak, dan merekrut anggota dari generasi muda. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih kepada Mbak Yolanda dan Mbak Sabrina untuk pemaparan permasalahan dan solusi. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Untuk Bapak pengurus masjid, apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, bisa langsung saja ditanyakan. Nanti akan dijawab oleh teman-teman. Saya persilakan kepada Bapak yang ingin bertanya. Silahkan Pak yang ingin bertanya. Nanti pertanyaannya akan ditampung dulu, nanti biar sekaligus. Iya Pak, silakan. Langsung ya ini? Iya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama Ahmad Rifai yang saat ini sebagai sekretaris, Mbak, Mas. Ya. Iya. Mungkin kelemahan dari kami itu selama ini kan untuk pencatatan itu kan manual saja. Jadi tidak pakai laptop atau komputer seperti yang Mas Mbak
kemukakan tadi. Jadi cukup pakai buku biasa. Ya, dan itu untuk bendahara itu juga seperti itu. Jadi kami dalam hal pelaporan maupun pencatatan aset itu hanya menggunakan buku kas yang sesuai dengan maksud tadi, tapi tidak memakai apa itu Excel atau yang lainnya itu. Jadi kami masih masih manual seperti itu, enggak? Ya, jadi mungkin itu kalau sebagai kelemahan ya kami akui, dan kalaupun dari kami mungkin untuk solusinya ke depan itu bagaimana, mungkin dari Mbak Mas ini bisa ada masukan. Iya, tapi itu pun kami sudah melaporkan semua itu, baik itu mengenai keuangan maupun tidak, sudah dilaporkan kepada masyarakat. Sudah itu saja, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pertanyaan Bapak. Kepada teman-teman mungkin ada yang bersedia untuk menjawab. Saya persilahkan kepada teman-teman. Mohon izin Pak untuk mengulangi pertanyaannya. Jadi seperti apa tadi pertanyaannya? Begini Mas ya, untuk Jadi, pertanyaannya minta saran apa, gitu. Iya. Jadi kami itu minta saran, soalnya kami kan ini dari sebelah saya ini kan pengurus semua ya. Ini ada Bapak Bendahara juga ada, cuma dari Bendahara TPQ maupun dari Bendahara Marawis atau Sholawat itu ada sendiri. Jadi di sini kami dari pengurus masjidnya, ini ada Bapak Bendahara juga ada, tapi untuk mengenai rincian-rincian itu melalui buku biasa, manual. Jadi mungkin pertanyaan dari kami, untuk kedepannya itu bagaimana untuk solusi seperti itu, apa ya lebih baiknya itu bagaimana? Ya, terima kasih Pak. Jadi mungkin teman-teman ada yang bisa memberikan saran kepada Bapak bagaimana kedepannya yang harus dilakukan. Ya, kami minta sarannya dari Mbak-mbak maupun Mas-mas ini gimana ke depannya gitu mawon ya. Cuma untuk mengenai apa ya, dana infak maupun kas dari masjid itu selalu dilaporkan kepada masyarakat. Kami pun ketika belanja itu juga ada nota-nota, itu nota pembelian itu juga ada. Pertanyaan tadi ya dari Mas Arfi ya, tadi ya. Ya, pribon nih Mas. Mungkin dari segi media pencatatan itu tidak perlu pakai Excel untuk sekarang apa ya, karena kan ya dengan keterbatasan pemahaman itu kan mungkin bakal selama ke depan akan bertambah gitu. Maksudnya mungkin tidak perlu Excel sekarang, namun bisa media yang lama seperti buku, tapi dari segi dasar akuntansi dan pelaporan mungkin bisa dilakukan secara bertahap menuju standar yang ada. Jadi intinya tidak perlu merubah 180 derajat gitu. Hanya cukup kayak perubahan secara bertahap dulu. Yang penting itu ada langkah gitu loh, bukan diam di tempat, tapi setidaknya udah ada pergerakan menuju yang lebih baik gitu. Sementara itu dari saya. Mohon izin untuk menambahkan, mungkin
itu Pak, Bapak bisa melihat PPT atau video yang telah kami kirim. Mungkin di channel YouTube kami tadi ada sih beberapa waktu yang lalu sudah diupload. Atau mungkin Bapak bisa merekrut ahli IT, teknologi untuk dapat mengajari sebagai awalan masjid itu menggunakan pencatatan menggunakan Excel. Begitu menurut saya. Ya, siap, insya Allah. Ya Pak, izin mau menambahkan juga Pak. Jadi kan karena tadi sebenarnya kan Bapak sudah mencatat tentang yang kalau saya lihat itu dikasih ya Pak, kayak misalnya mau bayar ini, itu notanya disimpan, terus misalnya nerimain faktur juga dicatat itu kan Pak ya. Mohon koreksinya. Jadi kayak kalau dari itu dicatat ya Pak ya. Kalau dari lembaga yang di Panahan Masjid itu kan ada TPQ. Itu kalau di TPQ itu ada bendaharanya sendiri. Kemudian untuk IT itu untuk ketika masukkan data-data dari santri ke Kortan Ma'arif ya. Di sini kan di bawah naungan NU. Itu ada. Nah, itu kalau misalnya masalah yang kebagi dari banyak TPQ dan yang lain-lain tadi itu Pak kan tergantung kepengurusannya sendiri. Kalau kepengurusannya tadi setahu saya tetap di bawah kepengurusan masjid ya Pak. Jadi kayak kepengurusan misalnya ketua TPQ itu ada di bawah atau lain Pak? Ya. Ya, cuma tempatnya ada di masjid. Tapi untuk kepengurusannya berbeda atau di bawahnya kepengurusan masjid? Oh, berbeda. Tapi orangnya sama. Mohon maaf kurang jelas tadi gimana? Mohon maaf, mungkin satu-satu dulu Pak yang berbicara soalnya yaitu agak tidak terdengar. Oh iya. Untuk yang TPQ ya? Iya Pak. Saya juga perwakilan dari TPQ dan sebagai sekretaris Masjid Baitur Rahman. Iya. Itu mohon maaf kalau misalnya saran dari kami, karena kalau kepengurusannya itu mesti tergabung dalam masjid itu, saran kami pencatatannya itu tetap dijadiin satu Pak. Mungkin kalau misalnya bendaharanya ada banyak, ya tidak apa-apa kalau ada pencatatan sendiri-sendiri. Tapi nanti ada kayak semacam konsolidasi. Jadi uang kas misalnya di TPQ itu belanja untuk gajinya guru, lalu misalnya masjid juga ada belanja untuk kegiatan kajian gitu misalnya. Nah, itu dijadikan satu Pak. Jadi catatan keuangan itu jadi satu, tapi uangnya mungkin dipegang sendiri-sendiri juga bisa, tapi tetap terkonsolidasi gitu Pak. Kalau saran dari kami, apakah memungkinkan ya Pak ya kalau misalnya saran dari kami kayak gitu tuh bisa diaplikasikan tidak ya untuk Bapak? Mungkin Pak lain ada yang nambah. Atau ada pendapat lain Pak? Kalau untuk sumber daya dari itu kan lain Mbak ya. Tapi kalau masjid itu kan ada semacam jariah, infak, dan itu yang nggak bisa dimasukkan ke TPQ, semacam jariah itu pure kalau menurut saya ya, itu pure ke masjid. Mungkin untuk bangunan masjid atau untuk kegiatan masjid yang sifatnya itu untuk beribadah ya. Cuma kalau di TPQ itu kan menggunakan SPP, iuran maupun dari donatur maupun dari ada semacam garapan sawah dari desa, itu kami membeli Pak. Dan itu diolah untuk TPQ, untuk guru-guru TPQ. Seperti itu. Jadi ada pemasukan tersendiri. Jadi tidak kami satukan dengan masjid seperti itu. Kondisinya seperti itu. Kalau untuk kebijakan dari pengurus seperti itu juga sebenarnya tidak apa-apa Pak, nggak masalah. Tapi tadi balik lagi ke saran teman kami yang pertama, kan Bapak-Bapak sudah mencatat tentang yang dari kas, keluar masuknya uang tadi ya Pak ya. Nah, tapi kalau misalnya dari yang ilmu yang kami pelajari, yang akuntansi masjid tadi itu ada yang dicatat itu bukan hanya kasnya saja Pak. Jadi kayak misalnya gedungnya masjid itu juga dicatat. Terus misalnya ada sound, terus Al-Quran untuk ngaji atau meja-mejanya itu juga dicatat semua Pak. Jadi benar-benar semuanya itu dicatat dan direkam gitu Pak.
Jadi kalau misalnya ada pembelian meja baru atau renovasi itu ada pertanggungjawabannya. Jadi masyarakat bisa tahu dengan jelas gitu. Jadi nggak hanya kas saja. Jadi mungkin bisa ditambah lagi jenis laporan keuangannya tadi Pak. Kan kalau yang sudah tersedia dari Bapak-Bapak tadi saya lihat itu laporan arus kas. Tapi kan ada dua yang lain itu yang laporan posisi keuangan dan laporan aktivitas itu mungkin bisa ditambahkan Pak. Nah di sini kalau misalnya Bapak-Bapak gimana Pak? Inventaris itu Mbak. Diinventariskan Iya, itu iya. ya. Iya, Termasuk semacam kalau yang tanah bangunan gitu. iya, benar Pak. Jadi tanah sama bangunan itu masuk dalam jenis komponen aset. Nah, kan tadi kami sempat menyampaikan tentang formatnya 3 laporan tadi, yang laporan posisi keuangan, laporan arus kas, sama laporan aktivitas. Nah, mungkin Bapak kalau misalnya mau menambah 2 laporan lain tadi itu, mau diaplikasikan ke Masjid Baitur Rahman, dan butuh bantuan dari kami karena formatnya mungkin agak ruwet mungkin ya Pak ya, untuk yang masih kurang ngerti akuntansi bisa minta nanti Karena kami bisa dari terus kan belum belum mahir untuk IT itu kan belum manual. Iya. Jadi saran kami sih bisa ditambah jenis laporannya, dan kami juga menawarkan Pak kalau misalnya Bapak kesusahan nanti bisa menghubungi teman kami Zuhri, kan perwakilan dari kelompok kami ada Zuhri. Jadi untuk penyusunan laporannya bisa kami bantu nantinya Pak. Jadi bisa menambah lengkap 3 laporan, nggak cuma melaporin kas aja. Saran dari kami seperti itu ya Pak ya. Mohon maaf kalau ada salah kata atau ya, terima kasih ya Pak. Ya, siap. Terima kasih kepada Mbak Berlianat dan teman-teman atas saran yang diberikan. Mungkin Pak Bagas ingin menambahkan atau meluruskan jawaban dari teman-teman kami kepada Pak Bagas. Waduh, ini bahasanya agak berat, meluruskan bengkok. Ini Pak, kalau dilihat tadi sebenarnya masjidnya udah bagus. Sudah ada pelaporan kepada jamaah, terima misalkan dari Jumat dapat berapa, dibelikan berapa, untuk apa, itu udah bagus Pak. Karena memang tujuan akuntansi. Ya. Mohon maaf Pak, mungkin sinyalnya agak. Sepertinya ada sedikit masalah koneksi. Iya. Halo? Sudah Pak, sudah. Oh sudah bisa. Oke, alhamdulillah. Halo? Sudah Pak, benar. Oh sudah, oke. Waduh, terima kasih. Ya, itu tadi Pak, sudah, alhamdulillah sudah ini sih, memang akuntansi kan untuk transparansi. Jadi ketika pihak-pihak yang membutuhkan, kados jamaah, kados calon donatur, atau membutuhkan informasi itu, maka bisa disediakan dengan lebih cepat. Jadi ketika tadi bapak-bapak sekalian, kayaknya kalau pakai Excel kok ini ribet ya, belibet. Nggih, memang arahnya agak belibet, tapi hasilnya bisa lebih komplit gitu. Tapi yang Bapak lakukan sekarang apakah salah? Mboten. Ini justru benar. Langkah pertama ini yang sudah dilakukan ini sudah benar. Jadi sudah ada pelaporan diterima berapa, keluar berapa, untuk beli apa, itu sudah. Yang belum memang kalau kita lihat tadi memang kalau sekarang bapak-bapak ditanyain atau masjid ditanyain, masjid itu punya kekayaan berapa sih, asetnya masjid itu berapa. Nah itu mungkin sekarang belum bisa dijawab. Nah itu yang mungkin kalau pertanyaan seperti itu mungkin bisa dijawab dengan penerapan akuntansi. Ya itu tadi, hanya saja agak ribet. Nggih, makanya teman-teman tadi coba jembatani dengan menggunakan Excel ya Pak. Kalau dipelajari benar-benar
Ya lama Pak, lama. Ini teman-teman ini sudah 4 semester ini belum bisa bikin yang sederhana. Saya paham sekali kalau bapak-bapak sekalian langsung ditawarin seperti itu, belum 4 semester ya, 4 jam aja belum ada. Bahkan mungkin baru 40 menit kan kira-kira langsung suruh mengerti ya nggak bisa. Jadi kira-kira seperti itu ya Pak. Jadi kalau kita lihat sih arahnya sudah, ya, alhamdulillah sudah bisa menjawab transparansi. Dan saya senang sekali ketika Bapak tadi menyampaikan bahwa oh ini loh ada kekayaan masjid dan ada kekayaan TPI ya. Nah, itu dipisah, Mas. Iya, iya. Itu memang harus dipisah, Pak. Betul, karena memang akadnya berbeda. Akad untuk masjid adalah untuk infak, gitu lah. Kalau akad untuk SPP, TPA, TPI kan itu untuk operasional TPA, TPI. Dan itu memang dipisah. Nah, teman-teman tadi mungkin agak mungkin belum menyampaikan mungkin ya, ada yang namanya istilahnya itu ada sumbangan atau pendapatan yang terikat. Nah, terikat itu terikat sesuai dengan akadnya. Kalau akadnya ini saya ngasih tanah untuk masjid, ya memang harus untuk masjid. Nggak boleh dijual untuk TPQ. Nah, itu sudah arahnya sudah benar. Jadi, kalau boleh kami menyarankan memang Pak, ya ini memang agak kompleks gitu ya. Jadi, kalau kami boleh menyarankan, jika memang bapak-bapak sekalian di pengurus masjid ingin memperdalam agar bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan lebih jauh tentang kondisi keuangan masjid, nanti insya Allah kami siap membantu. Dalam arti apakah menyusun neracanya tadi ya, termasuk yang lebih penting justru sebelum ke neraca itu ya yang tadi daftar inventaris. Nah, itu penting Pak. Karena apa? Karena tadi kalau misalkan daftarnya aja nggak ada, bagaimana kita bisa bilang kalau itu hilang kan gitu. Kalau daftarnya aja nggak ada, bagaimana kita bisa bilang harus ganti berapa kan ngoten. Jadi awal step awal, langkah-langkah awalnya nanti sekiranya ingin ke sana, insya Allah kami bersedia membantu mulai dari inventarisasi aset-aset yang ada saat ini, kemudian tadi yang disampaikan teman-teman itu adalah pencatatan operasionalnya gitu ya, uang masuk uang keluarnya, sampai nanti pelaporannya untuk yang jenis tidak hanya uang kas masuk dan kas keluar, melainkan posisi aset atau kondisi aset dari masjid dan unit-unit terkait masjid tersebut. Kira-kira mengatakan Pak. Matur suwun, monggo. Terima kasih Pak Bagas untuk tambahannya yang sangat bermanfaat. Selanjutnya mungkin Bu Rizky ingin menambahkan juga. Rizky, apakah ada yang ingin ditambahkan? Mohon maaf Mas, kayaknya Bu Rizky ada keperluan sebentar. Barusan ada kabar katanya tetangganya ini ada COVID katanya. Mungkin lagi dipertegas sama beliau. Jadi mohon izin Bu Rizky tadi WA ke saya untuk meninggalkan sebentar. Mungkin sedang itu di dekat rumahnya katanya. Ini lagi dipertegas sama beliau. Itu mohon izin Bapak ini Bu Rizky-nya lagi nggak online kayaknya. Ya, baik. Terima kasih Pak Mas. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi Bapak pengurus masjid atau sudah cukup? Sudah cukup. Terima kasih Bapak-bapak, karena sudah cukup. Akan dilanjutkan oleh Mas Zuhri untuk menyampaikan kesimpulan dari diskusi kita pada malam hari ini. Kepada Mas Zuhri, saya persilakan. Alhamdulillah telah sampai di ujung acara ya, di bagian kesimpulan ya Mas ya. Jadi simpel saja masalah kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah webinar ini bersifat edukasi, pemberian saran, dan pembenahan sesuai standar yang berlaku secara umum. Hasil dari webinar ini diharapkan dapat menjadi salah satu komponen dalam pengambilan keputusan ke depannya. Setiap keputusan yang diambil dari hasil musyawarah mufakat sangat kami hormati,
mengingat tingkat pemahaman masyarakat sekitar dalam memahami kondisi masjid ke depannya. Mempertimbangkan perubahan zaman dan kemajuan teknologi, kami harapkan masjid bersangkutan dapat melakukan perubahan secara bertahap menuju pengelolaan yang lebih baik. Kami harapkan KKM ini menjadi tonggak awal bagi masjid dalam mengalami perubahan yang semakin baik dari segi transparansi dan teknologi dan kemudahan memahami informasi. Hasil kegiatan ini tidak bersifat memaksa. Beberapa hasil kegiatan malam ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan masjid dan tingkat pemahaman pengurus dan masyarakat sekitar. Beberapa kegiatan edukasi memang sulit untuk diaplikasikan atau dipahami untuk sekarang. Namun, setidaknya kita sudah memulai perubahan dan pergerakan. Untuk terakhir, dari saya sebagai notulensi, sedikit kata-kata dari saya. Dari Umar bin Khattab berkata bahwa, raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu, belajar untuk tenang dan sabar. Untuk dari saya sendiri, ilmu adalah suatu anugerah dari Allah. Berapapun ilmu yang didapatkan dan difahami, diberikan oleh Allah sesuai dengan kemampuan makhluknya. Ilmu yang dipahami mungkin tidak 100% dipahami, tapi setidaknya kita sudah lebih baik daripada kemarin. Terima kasih, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mas Zuhri atas kesimpulan dan sedikit kata-kata yang sangat bermanfaat. Untuk Bapak pengurus masjid, saya infokan sekali lagi bahwa hasil KKM kami dan materi pendukung untuk akuntansi masjid akan kami simpan dalam bentuk Google Drive. Nantinya link Google Drive tersebut akan kami bagikan ke Bapak Ibu ke Bapak pengurus masjid supaya Bapak-Bapak bisa mengakses link tersebut kapanpun secara gratis. Harapan kami semua bahwa link tersebut bisa menjadi pedoman bagi Bapak-Bapak dalam menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan. Baiklah, karena rangkaian kegiatan tampaknya sudah selesai, mohon izin untuk menutup kegiatan ini. Terima kasih kepada Pak Bagas sebagai dosen yang saya hormati. Terima kasih juga kepada Bapak-Bapak pengurus masjid karena telah bersedia meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini. Dan terima kasih juga kepada teman-teman semua atas penyampaian materi yang luar biasa. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam rangkaian kegiatan ini ada beberapa kendala dan ada beberapa kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak-Bapak sekalian. Dan semoga kegiatan ini bisa bermanfaat dan berkah dunia akhirat. Kita tutup bersama kegiatan ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Bagas dan Pak Bapak. Terima kasih. Matur suwun Bapak. Masih teman-teman. Mohon izin meninggalkan kami. Ya, makasih banyak Pak. Banyak.
Guys, makasih banyak yo. Iki gak sido dokum. Share screen. Sido di SS tare. Sido foto tak gak? Ambil Pak Mikran udah.